Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, sudah menjadi sifat manusia tidak puas dengan apa yang ada atau apa yang ia miliki. Ia ingin mendapatkan lebih dan lebih seperti ada tertulis di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Sifat tidak puas terhadap uang atau kekayaan telah mendorong begitu banyak orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan rasa-rasanya tradisi tidak punya malu ini sudah kian mewabah di berbagai kalangan. Itulah sebabnya sejak dulu Yohanes Pembaptis memperingatkan para pemungut cukai atau pemungut pajak, yaitu orang-orang yang bekerja di kantor pajak, janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu dalam Lukas pasal 3 ayat 13. Dan juga para prajurit, yaitu karyawan dan pegawai, dikatakan di dalam Lukas pasal 3 ayat 14, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari sikap hidup Rasul Paulus yang di segala keadaan dia tetap bisa mengucap syukur. Filipi pasal 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, mengapa Rasul Paulus tetap bisa puas dan bersyukur? Dengar baik. Karena dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, bagi Rasul Paulus, kepuasan bukan lagi ditentukan oleh kekurangan atau kelimpahan, melainkan menerima dengan sukacita berapapun porsi berkat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Ketidakpuasan yang tanpa batas dalam diri seseorang akan membawa orang itu kepada keserakahan dan ketamakan. Akibatnya, orang tersebut akan selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Meski telah mengecap pertolongan dan kebaikan Tuhan, bangsa Israel tidak pernah merasa puas, sehingga yang keluar dari mulutnya hanyalah keluh kesah, ngedumel, dan bersungut-sungut. Karena itu, mari kita belajar untuk mengucap syukur di segala keadaan. Amin. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita keluar pun tidak membawa apa-apa. Karena itu saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti Rasul Paulus
cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini, di mana kami diingatkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, supaya kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Biarlah kami tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini, sebab ketika kami bersungut-sungut, kami sedang memberontak kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.